You ever catch it? Hai para gegaris mania di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya Pendi, dan kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film yang mengisahkan tentang seorang pria biasa yang ingin hidup normal. Namun di suatu ketika dia harus berurusan dengan mafia Rusia. Penasaran dengan isi ceritanya? Dan tanpa kebanyakan ngebacot di awal, ini dia. Awal kisah kita akan langsung diperkenalkan dengan seorang pria parubaya yang bernama Robert McCall. Kita panggil saja Robert. Robert sendiri hidup seperti angka satu, yang mana dia tinggal di sebuah rumah dan mengerjakan segala sesuatu dengan disiplin sekaligus menghitung waktu menggunakan stopwatch yang ada di jam tangannya. Saat ini Robert bekerja di sebuah toko bangunan, dan di sana dia memiliki seorang teman yang cukup akrab yang bernama Ralphie. Dan secara tidak langsung si Robert ini sedang mengawasi Ralphie yang sedang melakukan program diet karena dia ingin mendaftar sebagai security. Dan bukan itu saja, Robert juga melatih si Ralphie untuk melakukan latihan fisik. Oh, come on now, come on. Ketika sore dan sudah pulang bekerja, seperti biasa si Robert ini mengerjakan pekerjaan rumah dengan seorang diri. Saat malam harinya si Robert ini mempunyai kebiasaan membaca buku. Dan karena dia susah tidur karena mempunyai insomnia, dia juga pergi ke sebuah kafe langganannya. Berbekal teh celup yang selalu dibalut dengan sebuah tisu, sekaligus tidak lupa membawa buku. Ketika sudah di kafe dan setelah merapikan sendok dan bukunya, si Robert pun bertemu dengan seorang cabai-cabean hijau bernama Terry. Dan walaupun sering bertemu, ternyata mereka berdua belum saling kenal. Di keesokan harinya, si Robert pun melakukan aktivitas seperti biasanya, dan dia mengaku kepada rekan-rekan kerjanya kalau dia dulu adalah seorang penari. Man, that's him with an afro. Yo, that's not him right there. Don't do that right now. Oh, come on. Stop. You know, like Gladys Knight in the Pip. Di saat malam harinya, Robert pun kembali bertemu dengan Terry, dan di saat mereka berdua sedang berbincang tentang buku yang dibaca Robert, si Terry pun ditelepon seseorang lelaki yang ternyata adalah seorang mafia Rusia yang bernama Slappy, yang menjual jasa cewek cabe-cabean kepada pria hidung belang. Yang mana si Terry pun diminta untuk melayani seseorang pelanggan, namun di sini Terry menolak karena lelaki tersebut seperti buntalan kentut. Akan tetapi karena diancam Slappy, si Terry pun terpaksa melayani lelaki tersebut. Waduh, pulang-pulang bisa jadi peyek tuh cewek. Di keesokan malam harinya, ketika Terry tertidur di kafe tersebut, si Robert pun menghampirinya, dan disinilah mereka pun saling berkenalan. Yang mana si Terry pun memberitahu nama aslinya yang bernama Alina, dan dia juga bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Ini dangdut kayaknya tuh. Setelah mengobrol dan bercerita banyak tentang kehidupan mereka, Robert dan Alina pun pulang berjalan kaki sekaligus mencari angin. Akan tetapi mereka berdua pun dihadang oleh sebuah mobil, dan ternyata itu adalah Slappy bersama anak buahnya. Yang mana Alina pun langsung digampar oleh Slappy karena dia telah mengecewakan pelanggan tadi malam. Dan karena Slappy mengira Robert doyan dengan daun-daun muda, dia pun memberikan sebuah kartu nama. Namun di sini Robert hanya tersenyum saja. Semenjak kejadian malam itu, si Robert pun ternyata sangat khawatir kepada Alina, dikarenakan sudah beberapa malam dia tidak terlihat di kafe tersebut. Dan tanpa diduga, pemilik kafe tersebut memberitahu Robert kalau Alina sedang berada di rumah sakit karena mendapat luka pukul yang sangat parah.
Kemudian tanpa pikir panjang, si Robert pun pergi ke rumah sakit yang dimaksud untuk melihat kondisi Alina. Namun ketika sudah berada di rumah sakit, si Robert pun melihat teman Alina yang sedang menemaninya. Yang mana teman Alina pun menceritakan semuanya kejadian kepada Robert dan memberitahu kalau yang memukuli Alina adalah Slappy karena Alina telah melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Slappy. Dan Slappy juga menjadikan Alina sebagai contoh jika ada yang berani melanggar aturannya. Guy hit her. Guy called Slavi, and she hit him back. So Slavi made the example of. He said, keep her around as a reminder. Setelah mendapatkan cerita dari teman Alina, si Robert pun terlihat seperti anak ABG yang tidak tenang, galau, risau memikirkan nasib Alina. Dan disinilah Robert berpikir untuk menegakkan keadilan. Di sisi lain terlihat Slappy yang baru saja tiba di kantornya. Dan ketika dia sedang berbincang dengan para kacung kampretnya tentang bisnis mereka, tanpa diduga Robert datang tanpa rasa takut sedikit pun. Yang mana kedatangan Robert tersebut untuk membebaskan Alina dengan memberikan uang sebesar $9.800 kepada Slappy. Namun di sini Slappy pun hanya tertawa melihat si Robert dan memberitahu kalau Alina sudah sembuh, dia bisa mendapatkan jutaan dolar dari menjual jasanya kepada pelanggan. Kemudian tanpa basa-basi, si Slappy pun meminta Robert untuk mengambil uangnya sekaligus meminta dia untuk pergi dari sana. Akan tetapi ketika sudah membuka pintu, si Robert pun langsung menutup kembali sekaligus mengunci pintunya. Di mana dia mulai memperhatikan detail ruangan dan menghitung waktu untuk menghabisi mereka semua. Dan tahu-tahu setelah menghabisi mereka semua, Robert pun langsung duduk di depan Slappy dan berdoa sekaligus meminta maaf kepada Tuhan kenapa semua ini harus terjadi. Keesokan harinya, Robert pun menjalankan rutinitas sehari-harinya tanpa terlihat tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi ternyata kejadian tersebut sudah masuk berita Upin Ipin. Dan pada malam harinya terlihat seorang pria yang baru saja tiba di kota tersebut menggunakan pesawat jet pribadi. Dan ternyata pria tersebut bernama Teddy. Teddy adalah orang kepercayaan Pushkin yang merupakan bos dari Slappy. Teddy sendiri diminta Pushkin untuk menyelidiki kasus kematian Slappy beserta anak buahnya. Dan tanpa kebanyakan ngebacot sekaligus buang waktu, si Teddy pun langsung bertemu dengan beberapa detektif korup yang salah satunya bernama Frank yang menduga kalau pembunuhan tersebut dilakukan oleh saingan bisnisnya. Ready for business? Di keesokan harinya karena tidak melihat Ralphie bekerja dan harus mengikuti tes security, Robert pun bertanya kepada rekannya. Yang mana rekannya pun memberitahu kalau Ralphie tidak masuk dan berhenti bekerja. Mendengar kabar tersebut, Robert pun langsung pergi ke tempat Ralphie dan ketika sampai di sana, Robert pun diberitahu Ralphie kalau resto ibunya baru saja mendapat musibah yaitu kebakaran yang mengharuskan Ralphie untuk berhenti bekerja dan membantu ibunya. Dan disinilah secara tidak langsung Robert pun menawarkan diri untuk membantu mereka. Mamá. Justo, Ralph, no te demores. Una con usted, señora. Muchas gracias. Helping you. Kemudian karena merasa janggal atas kejadian kebakaran tersebut, si Robert pun menyelidikinya. Dan benar saja ternyata yang melakukan itu semua adalah dua orang polisi yang korup yang memeras ibunya Ralphie dengan berdalih sebagai uang keamanan. Namun ketika mereka akan meninggalkan tempat tersebut, si Robert pun yang dari tadi mengawasi mereka berdua langsung menunjukkan sebuah rekaman dan meminta mereka untuk mengembalikan uang tersebut. Akan tetapi bukannya mengembalikan uang, mereka berdua pun malah ingin menghajar Robert.
dan ya, mereka berdua pun dihajar habis-habisan oleh si Robert dan mereka pun berdua berjanji mengembalikan uang tersebut kepada ibunya Ralphie. That fucking hurt more than the beating. Di keesokan harinya terlihat Teddy bersama Frank mendatangi mafia Irlandia dan ketika sampai di sana si Teddy pun langsung menginterogasi atasannya bernama Little John. Akan tetapi karena keterangannya berbelit-belit, Teddy pun langsung menghajarnya sementara Frank menembak kedua anak buahnya. Ketika malam harinya, si Teddy pun menghubungi Pushkin dan memberitahu kalau saingan bisnisnya tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dan Teddy pun menduga kalau yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang di luar mafia yang memiliki skill dan ahli dalam membunuh. Yang mana Pushkin pun memerintahkan Teddy untuk secepatnya membereskan kasus tersebut. Beberapa saat kemudian Teddy pun terlihat sudah bersama seorang wanita yang tidak lain adalah teman Alina. Dan di keesokan harinya dia pun langsung menginterogasinya. Akan tetapi ketika informasinya sudah didapatkan, sayang-sayang 1000 kali sayang wanita tersebut langsung dipiting oleh Teddy hingga tewas. Aduh. Please. Di sisi lain terlihat Robert bersama rekan-rekan kerjanya sedang bermain bisbol dan di saat itu juga terlihat Ralphie sudah menggunakan seragam security. Yang mana si Ralphie pun terlihat sangat senang dan berterima kasih kepada Robert karena dia telah lulus tes security. Beberapa hari kemudian ketika sedang bekerja, si Robert pun dikejutkan dengan seorang pemuda yang merampok seorang kasir. Akan tetapi karena pemuda tersebut membawa senjata dan secara kebetulan akan membahayakan anak kecil, dia pun memberikan semua uang sekaligus cincin milik temannya. Namun ketika si perampok sudah pergi, si Robert pun mengikuti dan mengingat nomor plat mobil yang digunakan perampok tersebut. Kemudian setelah memberikan laporan kepada bapak polisi, si Robert pun berinisiatif untuk mengambil sebuah palu. Dan singkatnya di keesokan harinya si kasir pun terlihat tersenyum ketika cincin dan uang dirampok kemarin sudah kembali lagi. Pahlawan tambah pamrih. Di lain sisi setelah menganalisa rekaman CCTV dan waktu kematian Slappy, si Teddy pun langsung menyamar menjadi detektif dan mendatangi rumah si Robert. Akan tetapi si Robert pun dengan santai seperti tidak tahu apa-apa, sekaligus menjawab semua pertanyaan yang diberikan Teddy. Sorry to bother you. We're just checking to see if any of the I heard about it on TV. I happened to be there that night. Russian restaurant. Yeah. Ask why you dined at that. Not that I recall. May I? Di saat sudah di kantor, ternyata Teddy masih penasaran dengan Robert dan ketika sudah mendapatkan identitasnya, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik si Robert. Dan ketika malam harinya, si Teddy pun memerintahkan anak buahnya untuk menyamar menjadi petugas PLN, sekaligus mendatangi kafe langganan Robert. Namun sayangnya penyamaran tersebut sangat mudah diketahui oleh si Robert hanya dengan melihat tangannya. Dan di saat anak buahnya Teddy menodongkan senjata sekaligus ingin menangkap si Robert, tahu-tahu Hands where I can see him. Instructions that I'm gonna kill you, understand? He very these instructions. ya, si Robert pun dapat melumpuhkannya dengan sebuah buku. Dan ketika sudah keluar kafe, dia pun langsung memotret Teddy bersama kacung kampretnya. Prima, got A side, front, follow. Got C, I got B. Teddy pun terus mengikuti si Robert sampai ke rumahnya. Sementara si Robert sendiri terlihat sedang memasak jahe hangat untuk mengobati lukanya. Akan tetapi ketika Teddy bersama kacung kampretnya akan menobrak pintu kamar mandi, tahu-tahu
Iya, ternyata si Robert sudah pindah rumah yang tidak jauh dari rumah lamanya. Dan disinilah si Robert pun memperhatikan sekaligus mendengar percakapan Teddy bersama kacung kampretnya melalui CCTV tersembunyi di rumah lamanya. Keesokan harinya, Robert pun pergi ke suatu tempat untuk bertemu sepasang suami istri yang tidak lain adalah teman lamanya yang bernama Susan dan Brian. Yang mana disinilah kita baru mengetahui kalau si Robert ini adalah seorang mantan agen khusus Amerika Serikat yang memalsukan kematiannya untuk hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Kemudian Robert meminta Susan untuk mencari tahu tentang Teddy, dan pada keesokan harinya Susan pun memberitahu kalau Teddy adalah seorang mantan tentara dan saat ini bekerja pada mafia besar Rusia bernama Pushkin. Di sini Susan juga memberitahu kalau Teddy bekerja sama dengan 3 detektif Boston, namun sayangnya 2 detektif pun harus tewas dan ditemukan di bagasi mobil. Sementara Frank sudah tidak menampakkan batang hidungnya dalam beberapa hari ini. Di keesokan harinya ketika sedang duduk di depan rumah, Susan pun sempat melarang Robert untuk melanjutkan misinya. Akan tetapi karena si Robert memiliki tekad dan kepedulian tinggi antar sesama, dia pun langsung berpamitan dengan Susan. Because it's who you are. Something unspeakable to someone else. Don't forget to say goodbye. Di sisi lain, Frank yang sedang bersembunyi di rumahnya dikejutkan dengan suara alarm mobilnya, dan ketika dia menghampirinya, tiba-tiba ya, si Robert pun langsung menghajar, memborgol, mengurung Frank dalam mobilnya dan memberikan gas beracun. Robert pun menginterogasi si Frank tentang bisnis Pushkin. Awalnya si Frank tidak mau buka mulut, namun berkat permainan yang jenius yang dilakukan Robert, dia pun bersedia mengantarkannya ke sebuah gudang pencucian uang milik Pushkin yang berkedok tempat gudang penyimpanan daging. Di sana si Robert pun bertemu dengan anak buahnya Pushkin yang bernama Andri, nggak pakai beladut. Si Frank pun memberitahu Andri kalau tempat ini sudah dilaporkan dan akan segera dikepung. Akan tetapi si Andri pun langsung menodongkan pistol kepada Robert dan ya, si Robert pun dengan begitu mudahnya merebut pistol Andri dan meminta mereka semua untuk masuk ke gudang penyimpanan. Sementara itu untuk karyawan di sana, si Robert pun langsung meminta mereka untuk segera berhenti, yang mana si Robert pun langsung memberikan pesangon kepada mereka semua. Kemudian setelah prank diborgol, si Robert pun meminta dia untuk menelpon polisi untuk menindak gudang uang tersebut. Dan si Robert pun meminta si Frank untuk menunjukkan di mana dia menyimpan semua berkas bisnisnya si Pushkin. Dan tidak butuh lama setelah Robert pergi, para polisi pun menangkap si Frank bersama anak buahnya Pushkin yang dikurung di sebuah gudang penyimpanan uang yang cukup banyak. Deal with these guys on the seat. Singkatnya, ketika malam harinya, si Teddy pun bertemu dengan seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi si Robert. Akan tetapi ketika si pembunuh bayaran tersebut kebelan dan pergi ke toilet, si Robert pun datang entah dari mana. Apa lewat pintu Doraemon, dia pun langsung duduk di depan si Teddy, sekaligus membawa kacamata yang digunakan pembunuh bayaran tadi. Di sini Robert meminta Pushkin untuk menutup bisnisnya malam ini juga. Jika tidak, Robert akan menghancurkan semua operasi bisnisnya sekaligus menghabisi semua mafianya, termasuk Teddy bersama Pushkin sendiri. Stop me if you know this one. Violence. A loss. Sesampainya di rumah, si Robert pun langsung membuka sebuah flash disk yang didapatkan dari si Frank, dan ternyata isinya adalah semua transaksi ilegal bisnisnya Pushkin, termasuk katalog wanita cabe-cabean yang dijual jasanya kepada hidung belang. Dan tidak butuh lama, si Robert pun langsung mengirimkan semua file tersebut kepada FBI. Tidak itu saja, si Robert pun tak tanggung-tanggung meledakkan sebuah kapal tanker yang menyimpan minyak ilegal milik Pushkin.
sekaligus sebagai tanda memulainya peperangan dengannya. Di sisi lain, Pushkin yang sangat murka langsung menghubungi si Teddy. Dia meminta Teddy untuk segera menghabisi si Robert, yang mana si Teddy bersama pasukan elitnya segera memburu si Robert. Si Teddy pun langsung menelpon Robert untuk segera datang ke toko bangunan, dan jika Robert tidak datang maka dia akan menghabisi semua rekan-rekan kerjanya termasuk Ralphie. Mendengar hal tersebut dan tanpa ada rasa takut sedikit pun, si Robert pun memenuhi undangan si Teddy dengan menaiki sebuah Metro Mini dan... Ya, Robert pun datang dan meminta Ralphie untuk membebaskan teman-temannya. Sementara si Robert sendiri akan menghabisi satu persatu anak buahnya Teddy dengan menggunakan alat seala kadarnya di toko bangunan tersebut. Kemudian di saat Ralphie membantu Robert, dia pun harus tertembak, dan disinilah Ralphie diminta Robert untuk menyalakan sekelar lampu dan... Ya, Robert pun muncul dan menghabisi si Teddy dengan sebuah pelontar paku. Tiga hari kemudian di Moskow, Rusia, tepatnya di kediaman Pushkin yang memiliki keamanan super ketat, si Robert pun mendatangi Pushkin yang lagi mandi. Dan setelah memberikan sepatah dua patah kata bacotan, si Robert pun dengan santainya meninggalkan rumahnya. Sementara Pushkin sendiri harus tewas terkena jebakan tikus yang sudah dipasang Robert tadi. Anjay. Beberapa hari kemudian, si Robert pun sudah menjalankan kehidupannya seperti orang-orang pada umumnya. Dan disinilah dia bertemu lagi dengan Alina yang sudah tersenyum lebar tidak seperti sebelumnya. Yang mana Alina pun memberitahu Robert kalau dia sudah mulai membaca dan memiliki pekerjaan lain. Dan setelah itu, film pun tamat. Dari kisah ini kita dapat mengambil sisi positif seperti Bapak Robert Michael yang mau membantu orang lain tanpa pamrih sedikit pun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.